teman-teman dari Pusat Studi Al-Quran. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam kajian Membumikan Al-Quran edisi yang ke-25. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada khususnya narasumber kita dan juga Bapak dan saudara-saudara sekalian yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu hadir bersama dalam kajian kita pada pagi hari ini. Kajian kita pada pagi hari ini masih akan melanjutkan satu topik yang sangat penting yang belakangan ini juga sedang tren dan banyak dikaji di berbagai tempat terkait dengan maqasidus syariah. Selain pentingnya topik ini juga kita tahu bahwa beberapa pakar, khususnya guru kita Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi orang yang wasati, yang moderat itu adalah penguasaannya terhadap maqasidus syariah. Nah, inilah yang menjadikan Pusat Studi Al-Quran membuat serial diskusi terkait dengan maqasidus syariah. Hingga kini ini pertemuan yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang maqasidul Quran. Jadi kalau bicara soal maqasidus syariah, memang kita akan berbicara terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, karena Quran dan Sunnah adalah ya masdaran wa maddatan, merupakan sumber sekaligus materi dari pembahasan maqasidus syariah. Kalau pada pertemuan atau diskusi dan kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang urgensi maqasidus syariah, kemudian yang juga sedang berkembang sekarang kajian terkait dengan tafsir maqasidi atau maqasidul Quran, maka kali ini kita akan masuk kepada sumber yang kedua, yaitu as-sunnah atau terkait dengan maqasidus syariah dalam hadis atau dalam as-sunnah an-nabawiyah. Kajian ini belakangan juga berkembang pesat, khususnya di beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah, untuk mengimbangi perkembangan kajian terkait dengan tafsir maqasidi atau maqasidul Quran. Makanya kita akan temukan banyak kajian-kajian terbaru terkait dengan maqasidus sunnah wa maqasidiyatuha, dan kita akan mencoba hari ini mendiskusikan bersama guru kita. Beliau ini adalah guru saya juga, guru kita semua yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah. Saya akan sampaikan sedikit profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dan juga dosen di Ma'had Ali Pesantren Tebuireng Jombang. Beliau kebetulan kelahiran Jombang, masih muda. Usianya lebih muda dari saya, tapi ilmunya jelas jauh di atas saya. Beliau pendidikan menengahnya di Pesantren Jombang, Tebuireng Jombang, Jawa Timur, dan kemudian melanjutkan S1 hingga S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi tafsir hadis dan lebih khusus ke al-hadis wa ulumuhu. Jadi beliau adalah salah seorang intelektual muda yang punya pemahaman mendalam dan pengetahuan yang luas terkait dengan as-sunnah an-nabawiyah atau hadis Rasulullah SAW. Dan salah satu pendidikan non formal beliau ada di Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus Sunnah di Tangerang Selatan. Beliau banyak sekali menulis karya-karya ilmiah terkait dengan khususnya bidang hadis dan ulumul hadis. Beberapa sudah terbit dan bisa kita temukan di berbagai perpustakaan. Di antaranya adalah terkait dengan estetika, gitu ya. Dan banyak sekali karya beliau di sini, karya S1 sampai S3, dan juga beberapa tulisan di jurnal
yang mungkin membutuhkan waktu agak banyak untuk saya menyebutkan, tapi untuk mempermudah mencatat atau mencari referensi terkait dengan karya-karya dan tulisan beliau bisa di Google saja akan keluar semua karya beliau dan kita bisa istifadah dan mengambil banyak ilmu dari yang beliau sampaikan dalam tulisan-tulisan tersebut. Oleh karena itu, kita semua akan segera mendengarkan paparan dari beliau terkait dengan materi diskusi kajian kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Ahmad Umaidi Hasbillah, kami persilahkan untuk 30 sampai 40 menit ke depan. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Fadhal Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ramli, di kawan terbaik saya yang selalu menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk terus belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma fiqhna fid-din wa 'allimna at-ta'wil amin amma ba'du. Ustaz Ramli yang saya hormati dan juga kawan-kawan semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, para hadirin yang dimuliakan Allah dengan iman dan juga ilmunya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dan juga sebenarnya masih belajar untuk banyak sekali tambahan ilmu ya, khususnya lagi terkait dengan sunnah yang mana ini boleh dibilang masih kategori ilmu baru ya. Kita sama-sama tahu bahwa induk dari ilmu ini adalah tentu dari ilmu maqasid syariah. Maqasid syariah sendiri tadi sebagaimana disebutkan itu sebagai salah satu prasyarat yang mutlak yang disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Profesor Dr. Quraisy Shihab, sebagai syarat mutlak dalam kita memahami Al-Quran, dalam ya, kita menyikapi merespon ya, berbagai macam ini, mengingat banyak sekali persoalan kalau diselesaikan dengan itu yang persoalan selesai sampai ke akarnya. Mungkin hanya kelihatan selesai, tapi tidak selesai di akar-akar. Karena adalah satu bentuk tujuan dari syariat ya. Syariat ini adalah hal yang paling utama dalam syariat Islam, sehingga dia yang dituju oleh syariat Islam. Kalau syariat ini diturunkan dalam bentuk hukum-hukum dalam bentuk yang mudah kita lakukan, maka dengan praktik itu sejatinya kita sedang menuju sesuatu, dan apa itu yang kita tuju itulah suatu maqasid. Itulah yang disebut dengan maqasid. Nah, kita tahu kita tidak akan berbicara panjang lebar terkait dengan caranya, akan sedikit singgung ya, bahwa maqasid itu ya bisa dinyatakan ya menjadi suatu ilmu, satu disiplin ilmu yang mandiri yang mungkin setara sejajar dengan ilmunya, yaitu ilmu ushul fiqh itu di tangan Amir Masyur ya. Masyur sebelumnya dia masih meninduk kepada ushul fiqh, dan bahkan sebelumnya lagi dia masih hanya berupa untaian kaidah-kaidah dalam bidang usul. Sehingga boleh dibilang ilmu ini ya dibandingkan dengan keilmuan lain di bidang syariah, ini belum ilmu yang baru yang masih terus perlu untuk kita kaji bersama-sama, untuk kita kembangkan. Baik, apalagi kita menggunakan istilah yang kita angkat di sini yaitu maqasidus sunnah. Jadi kita disaksikan sebuah besar dalam diskusi kita kali ini, yaitu maqasidus sunnah, visi misi rahmatan lil alamin dalam hadis Nabi. Nah, ketika kita mengungkap satu maqasidus sunnah, ini menjadi satu istilah yang baru lagi. Ketika maqasidus syariah itu sudah mulai mapan menjadi satu disiplin ilmu, maka maqasidus sunnah ini menginduk ya, bisa dibilang menginduk kepada ilmu maqasidus syariah tersebut. Nah, sehingga ini istilah ini pun masih jarang sekali digunakan
Ya, beberapa pengkaji hadis kontemporer memang sudah mulai menggunakan istilah maqasidus sunnah atau maqasidun nabi, atau ada yang menggunakan istilah maqasid nabawiyah. Banyak istilah yang spesifik memang digunakan dalam rangka memahami hadis Nabi. Ketika kita memahami hadis Nabi, tentu yang kita ungkap itu selalu berupa makna. Tapi ketika kita mau makna, kadang yang kita ungkap bukan sekedar arti, melainkan di situ ada rahasia, ada hikmah, ada alasan di balik suatu pesan yang ada di dalam hadis, ya. Kemudian itulah yang menjadi unsur-unsur utama dalam maqasidus sunnah atau maqasidun nabi. Nah, tentu yang dimaksud maqasidun nabi di sini bukan sesuatu yang kita nyatakan sebagai mutlak, itulah yang dikehendaki, yang dituju oleh Nabi dengan sabdanya. Karena kalau yang demikian itu, maka yang tahu hanyalah Rasulullah dan Allah saja. Allah dan Rasulnya saja yang tahu apa yang dikehendaki oleh Rasulullah dengan sabda-sabdanya, dengan perbuatannya, dengan ketetapannya, begitu juga dengan sifat-sifatnya, ataupun dengan keinginan-keinginan pribadi beliau. Nah, itu kalau yang dimaksud maksud Nabi adalah maksud-maksud yang dikehendaki Nabi, tentu kita sulit sekali mengungkapnya. Tetapi di sini melalui penelitian, melalui metode istiqra, ya, dengan pengamatan terhadap pesan-pesan moral apa saja sih, pesan-pesan universal apa saja sih yang dikehendaki oleh Rasulullah ketika beliau memerintahkan sesuatu, ketika beliau melakukan sesuatu atau menerapkan sesuatu, ya, ini pesan moral apa yang bisa kita tarik, bisa kita ambil. Mengingat pesan-pesan itu kadang dalam tanda petik, ya, relevansinya masih perlu kita kaji ulang untuk hari ini. Ya, mengingat kasus-kasus hari ini, masalah-masalah keagamaan hari ini terus berkembang, sehingga butuh sekali ada penyelesaian, ada yang menjembatani, ya, antara masalah-masalah yang terjadi hari ini dengan hadis-hadis Nabi yang merupakan sumber syariat atau sumber hukum Islam. Tadi disebutkan sebagai masdar wa madah, materi dan sumber ajaran Islam itu sendiri, ya, yaitu adalah hadis Nabi ini. Baik, dari istilah ini kita bisa tahu bahwa maqasid sunnah itu terangkai dari dua kata, yaitu maqasid dan sunnah. Maqasid sendiri dari akar kata maksud, atau ada juga yang membaca maksad. Dua-duanya ini masdar mimi, ya, sehingga yang artinya ya al-murad, ya, sesuatu yang dituju, yang dikehendaki dari suatu jalan. Jadi kalau kita berjalan menuju suatu tempat, maka tujuan kita itu adalah menjadi maqsid atau jamaknya maqasid. Secara istilah para ulama mendefinisikan dengan berbagai macam redaksi, beberapa diantaranya bisa kita ambil. Salah satunya adalah al-ma'ani al-malkhuzah fil ahkam syar'iyyah al-mutarattabah 'alaiha sawa'un akanat hukman juz'iyyan am masalih kulliyah aw simat ijmaliyah. Jadi makna-makna. Jadi maqasid itu berupa apa kalau begitu? Berdasarkan definisi ini, maqasid di sini berupa makna-makna yang bisa kita lihat, bisa kita temukan langsung di dalam hukum-hukum syariat. Makanya kadang kita membaca suatu ayat, membaca suatu hadis, makna-makna itu langsung bisa kita tangkap karena makna itu tertera secara jelas, secara nyata di dalam tersebut. Ataupun makna itu mutaratibah 'alaiha, makna-makna yang yang muncul kemudian, yang menjadi dampak, ya, menjadi konsekuensi logis dari suatu hukum. Ketika suatu hukum itu sudah dijalankan, sudah diterapkan, baru bisa kita ungkap yang seperti itu. Nah, itu semuanya adalah makna-makna yang sifatnya tersembunyi ketika itu, sehingga kita baru mengetahui rahasia di balik puasa itu apa, rahasia di balik haji itu apa, rahasia di balik pesan atau perintah tentang zakat itu apa, rahasia di balik pesan atau perintah tentang wudhu itu apa. Itu kadang bisa kita ungkap setelah kita mengaplikasikan, ya, syariat ajaran syariat tersebut. Nah, itu semua makna-makna itu bisa kita gali, bisa kita tarik, yang nantinya bisa disimpulkan sebagai maqasid atau tujuan atau satu hikmah. Salah satunya disebut juga turunan dari maqasid itu nanti ada hikmah yang tersembunyi di balik itu, yang kita kemudian akhirnya menuju kepada hikmah tersebut ketika melakukan suatu perbuatan. Lalu kemudian dari beberapa tokoh lain, saya di sini yang dipakai oleh Syekh Suhaidi, itu disebutkan di sana al-ghayat wal ahdaf wan
Jadi wujud maqasid itu berupa apa? Atau berupa ghayat, tujuan-tujuan, ahdaf, sama tujuan-tujuan nataij. Atau satu kesimpulan-kesimpulan, satu hasil pemikiran, makna-makna yang dibawa oleh syariat. Dan juga makna-makna yang dikokohkan, yang ditetapkan oleh hukum-hukum. Ya, nah, di sini maqasid lagi-lagi disebut sebagai tujuan, dan tujuan itu ya tidak lain adalah berupa suatu nilai atau suatu makna. Yang mana nilai-nilai maksud tersebut ya, tujuan-tujuan tersebut, makna-makna tersebut itu senantiasa diwujudkan, dinyatakan ya, dan dituju pada setiap tempat di setiap waktu. Jadi kapanpun makna ini tidak berubah. Jadi namanya maqasid, namanya tujuan syariat ini tidak mungkin berubah. Dia pasti akan tidak mungkin berubah. Yang berubah nanti adalah istilahnya. Yang nanti berubah adalah nisnya, nis pelaksanaannya. Adapun tujuannya itu tidak mungkin berubah dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sunnah sendiri yang secara bahasa biasa dilakukan dengan tariqah atau satu jalan. Yang dalam istilahnya ini para ulama punya banyak istilah yang berbeda-beda. Dalam mustalah hadis biasanya kita sunnah itu sebagai sinonim persamaan kata dari kata hadis, yang artinya adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ya itu yang berupa ucapan. Jadi hanya berupa ucapan, perbuatan, kata-kata, kemudian berupa sifat-sifat, ya, dan juga berupa keinginan ya dari Rasulullah SAW. Jadi selain itu maka tidak disebut hadis. Ya, sering saya sampaikan biasanya ya ketika itu adalah satu benda arkeologi, benda bersejarah, dia bukan disebut sebagai hadis. Ya, meskipun itu dinisbatkan kepada Nabi, misalnya kita melihat di situ ada pedang, ya, yang itu dinisbatkan kepada Rasulullah. Atau baju itu dinisbatkan kepada Rasulullah. Maka baju, pedang, rambut, botol, gelas dan lain sebagainya, meskipun itu dinisbatkan kepada Rasulullah, dia bukan hadis, sehingga dia bukan sunnah, dia bukan syariat, bukan sumber syariat, karena sumber syariat itu tidak didokumentasikan melalui benda-benda arkeologis, melainkan syariat itu didokumentasikan melalui ucapan, perbuatan, hukum, atau sifat. Nah, sifat di sini ini melekat kepada benda-benda arkeologis, bisa melekat kepada benda-benda arkeologis tersebut. Nah, jadi yang menjadi sumber hukum syariat atau materi hukum syariat itu bukan benda-bendanya, melainkan sifat-sifat yang melekat pada benda-benda tersebut. Atau suatu cita-cita, keinginan ya, dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu semua adalah yang menjadi materi dari sunnah. Kemudian menurut para ulama hadis, ya, apa yang disebut dengan sunnah itu kullu ma usira anin nabi. Ini mirip dengan tadi ma udhifa, bedanya tadi menggunakan udhifa karena artinya adalah kata kalimat verbal. Jadi para ulama hadis ketika mendefinisikan sunnah itu adalah ma usira ala nabi. Dan ini posisinya terbalik. Kalau udhifa itu sifatnya admat, kalau ma usira itu sifatnya jalan. Jadi dari nabi ke sahabat, para rawi-rawi sampai kepada kita. Tapi kalau udhifa itu dari kita yang mengidhofahkan, kita yang menisbatkan kepada Rasulullah. Ya, ini adalah sunnah Nabi, itu udhifa. Tapi kalau usira berarti kita itu meriwayatkan, mengambil, ya, itu jejak-jejaknya dari sehingga di sini ma usira anin Nabi itu sesuatu yang disarikan, diambil dari suatu perbuatannya, dari ucapannya, dan sebagainya. Nah, baik itu sebelum bi'tsah atau sesudah. Maka kalau kita lihat dalam hadis Nabi menghimpun riwayat tentang Rasulullah sejak beliau lahir, bahkan sejak belum lahir, bahkan sejak jauh sebelum itu sudah masuk di sebagai materi hadis Nabi. Tapi menurut ulama usul nanti dibatasi, karena ulama usul itu berbicara tentang itu ada startnya kapan? Startnya setelah bi'tsah, setelah masa lihat lihat orang lagi
Oh, enggak kuliah. Nah, hadis-hadis yang munculnya setelah biasa. Nih aku lagi kuliah. Lagi kuliah. Dari Aku ini, walaupun libur aku definisi kuliah. sunnah itu sebagai Kuliah lain. Nih. gitu, yaitu pesan-pesan syariat yang berkaitan dengan alul mukallafin saja yang menjadi objek di atas itu. Sunnah kita. Mohon maaf dokter, suara agak terputus-putus dokter. Ini banyak teman-teman menyampaikan suara tidak kurang terdengar dan terputus-putus dokter. Oh ya ya. Oke, Bentar. makasih dokter. Halo, sudah gimana? Apa sudah mulai? Ya, ini lebih bagus. Betul. Oke. Baik. Maka yang kita ambil nanti sunnah dengan definisi ini, definisi muhadditsin dan usuliyin. Kita tidak memaksudkan sunnah di situ dalam pengertian fuqaha yang artinya adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, atau yang sebuah anjuran saja, hukum anjuran. Apalagi sunnah dalam arti menurut mutakallimin yang biasa disandingkan dengan istilah bid'ah. Baik, sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwa maqasid sunnah itu adalah tujuan-tujuan yang yang dikehendaki dari suatu pesan yang terkandung di dalam hadis Nabi. Dan kita tahu nanti hadis Nabi itu anatominya itu ada makna, ada makna. Makna di situ ada yang tersembunyi, ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Nah, di situ itu maqasid syariah lokasinya di situ. Nah, ada kalanya kita harus menggali dulu, timbat untuk menemukan maqasid itu. Ada kalanya juga kita bisa menemukan maqasid dengan mudah karena dia secara sharih, mansus dalam teks hadis itu. Nah, asal-usul maqasid syariah secara sejarah itu tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah dalam usul fikih. Kita dikenalkan dengan teori maslahah, teori illat, teori hikmah, ya, kemudian saddud dzari'ah, istihsan, istishab, dan lain sebagainya. Kemudian para ulama mencoba untuk mengkodifikasikan, mentadwin, ya, dengan menyusun beberapa buku yang secara khusus nantinya menjadi embrio ilmu maqasid syariah dengan istilah illat, wa asrar, mahasin syariah. Karena kita lihat dalam caranya Al-Hakim At-Tirmidzi, ya, salah maqasiduha, al-hajj wa asraru, ilalul syariah, ilalul ubudiyah, ilal asrar, ya, maqasid. Nah, itu sudah mulai dikembangkan. Itu yang menjadi embrio ilmu maqasid nanti. Mahasin syariah, gitu ya. Nah, kemudian muncul lebih rapih lagi nanti di periodenya Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, sampai nanti kepada Syatibi sebagai ilmu maqasid itu. Nah, itu sudah mulai spesifik, istilahnya teorinya sudah mulai semakin jelas dengan konsepnya maksudus syar'i, istilah-istilah yang beliau pakai di sana, atau masalihul anam, atau dengan konsep daruriyat. Nah, kemudian di sana kita disajikan satu kutipan yang saya kira menarik dari Imam Al-Qarrafi di sana. Beliau menyatakan kullu makanin la na'lamu fihi maslahatan qulna fihi maslahah lam nattali 'alaiha. Ya. Setiap ayat, setiap hadis atau setiap syariat Islam yang kita tidak ketahui maslahatnya, kita itu wajib mengatakan fihi maslahah. Di situ ada maslahahnya meskipun kita belum tahu, belum menemukan. Jadi yang benar adalah kita belum tahu maslahatnya, kita belum tahu maqasidnya. Bukan tidak ada maqasidnya. Sehingga dari sini bisa kita ketahui bahwa setiap hadis, setiap ayat, setiap syariat, setiap hukum syariat itu pasti punya maqasid. Maqasidnya berupa apa? Berupa maslahah. Tapi apa? Nah, apa ini yang perlu kita gali. Hanya saja kadang kita tidak mengetahui apa itu maslahatnya, apa itu maqasidnya. Nah, sehingga muncullah di situ inspirasi untuk menyusun atau mendirikan suatu cabang ilmu yang disebut dengan maqasidus syariah. Nah, tokoh-tokohnya diantaranya ya, Ibnu Asyur, Raisuni, Yasir Audah, mungkin sekarang juga banyak lagi akan bermunculan dari kawan-kawan di pusat studi Al-Quran, ya, di pesantren Baitul Quran. Nah, kemudian di sini kita ambil ya, secara spesifik bicara tentang sunnah nabawiyah itu baina lafdzil hadis wa ruhih. Jadi maqasid sunnah itu memang posisinya itu ada di kadangkala di dalam lafaz hadis sendiri, di tubuh hadis itu sendiri, atau dia menjadi ruh. Jadi maqasid itu kadang menjadi materi itu sendiri, tapi kadang dia juga menjadi suatu ruhnya, spirit dari suatu hadis. Sehingga maqasid sunnah di situ bisa kita artikan sebagai tujuan-tujuan umum
yang hendak diwujudkan oleh sunnah Nabi ya dalam kehidupan manusia secara umum. Nah, sehingga di sini ketika ada hadis, apapun bentuk hadisnya, meskipun itu hadisnya hadis sifat, pasti di situ itu ada maqasid. Saya ambil contoh sedikit, misalnya ketika para sahabat mensifati bagaimana rambutnya Rasulullah, mensifati bagaimana postur tubuhnya Rasulullah yang tidak terlalu tinggi, yang tidak terlalu pendek. Itu juga ada maqasid di situ. Meskipun kita belum tahu maqasidnya apa, dan boleh jadi kita juga belum bisa nggak bisa meniru. Nah, misalnya postur tubuh Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Untuk ukuran kita orang Indonesia mungkin akan sulit menyesuaikan dengan sunnah yang wasfiyah itu, sunnah yang berupa sifat itu. Tapi di situ ada pesan moral, bahwa pesan moral di balik itu adalah apapun Rasulullah itu selalu percaya diri ketika berkumpul dengan siapapun, dengan orang yang lebih tinggi, percaya diri, beliau nggak minder. Ketika kumpul dengan orang yang lebih rendah, beliau tidak merasa tinggi. Nah, itu adalah satu pesan moral, maqasid yang bisa diungkap ketika para sahabat menyatakan itu. Ketika para sahabat mensifati bajunya Rasulullah. Bajunya Rasulullah itu ya saat berkhutbah itu pernah pakai baju aksesorisnya warnanya hijau, jubbatin khadra. Rasulullah pernah berkhutbah wa alaihi jubbatun khadra. Nah, apa pesan di balik itu? Nah, di situ banyak pesan tentunya, banyak tujuan yang hendak dinyatakan oleh para sahabat ketika mensifati bajunya Rasulullah itu. Atau ada pesan yang hendak disampaikan Rasulullah ketika menggunakan baju yang berwarna hijau, menggunakan baju yang berwarna putih. Itu adalah hadis sifat yang notabene-nya tidak ada pesan secara tersurat. Tetapi bisa kita ambil, bisa kita lihat di situ ada tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak diwujudkan oleh sunnah nabawiyah, meskipun itu sunnahnya berupa sunnah-sunnah wasfiyah. Nah, kemudian kita juga disajikan bahwa maqasid di situ adalah bagian dari ruhnya hadis. Ya. Sini kita ambil kutipannya dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menyatakan Al-Qur'an wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamlu'ani min ta'dilil ahkam bil hikam wal masalih wa ta'lilil khalqi bihima. Nah, Quran dan hadis, Quran dan sunnah, dua-duanya itu dipenuhi dengan ta'lilul ahkam, hikmah-hikmah tasyri'iyah, maslahah-maslahah, alasan-alasan kenapa itu disyariatkan, tujuan-tujuannya dan lain sebagainya. Jadi semuanya penuh dengan itu, apapun bentuk sunnahnya. Tadi sunnah mau wasfiyah, mau qauliyah, mau fi'liyah, hamiyah, takririyah, semuanya dipenuhi dengan hikmah-hikmah, maslahat-maslahat dan maqasid-maqasid. Sehingga tidak boleh kita melupakan hal yang inti yang memenuhi sunnah itu. Jangan sampai yang memenuhi itu malah kita abaikan, kita hanya mengambil wajahnya tapi lupa dengan isinya. Padahal isinya inilah yang berupa ta'lilul ahkam, hikam, masalih, maqasid itu adalah isi dari sunnah itu sendiri. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian menurut Imam Asy-Syatibi, kita bisa ambil di situ ada satu tunjuk terkait dengan maqasid itu berupa apa? Satu, beliau menyatakan berupa daruriyat, suatu kebutuhan primer yang nggak mungkin kita bisa lepas darinya, atau kebutuhan hajiyat yang sifatnya sekunder, ataupun tahsiniyat yang sifatnya sebagai tersier, sebagai pelengkap saja. Nah, kemudian beliau menegaskan wa idza nazarna ila sunnah. Nah, di sini kemudian menegaskan sumber dari maqasid itu di mana? Di Al-Qur'an. Wa idza nazarna ila sunnah. Nah, maka maqasidul Qur'an itu adalah induk dari segala maqasid. Nanti kita akan lihat kita punya maqasid apa dalam kajian hadis itu. Nah, kemudian di sini Asy-Syatibi menegaskan kalau kita lihat sunnah-sunnah Nabi, kita akan temui la tazidu ala taqrir hadil umur. Fal kitab ata biha usulan yarji'u ilaiha. Al-Qur'an itu selalu menyebutkan maqasid dari segala syariat. Sedangkan sunnah itu atat biha tafri'an alal kitab wa bayanan lima fihi minha. Sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi itu menjelaskan cabang-cabang dari maqasid. Jadi yang ada di sunnah Nabi itu nanti kebanyakan maqasid-maqasid yang sifatnya itu khassah, yang sifatnya itu juz'iyat, yang secara umum itu ada yang di dalam Al-Qur'an. Maka fala tajid fis sunnati illa ma huwa rajun ila tilkal aqsam. Maka yang ada di sunnah Nabi itu semuanya adalah maqasid-maqasid yang nantinya harus merujuk kepada maqasid yang ada dalam Al-Qur'an, maqasid besar, maqasid uzma, nanti kita sebutnya sebagai maqasid kubra atau maqasid uzma. Kemudian yang ketiga kita lihat dari Yusuf Al-Qaradawi, itu salah ketiga,
Ini Al-Fiqhul Hakiki, beliau menegaskan dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah Nabawiyah. Ya, beliau menegaskan apa? Fiqhul hadis yang sebenarnya itu apa? Ri'ayatun dimaksudin nasin nabawi wa tatbiqun li ruhih. Fiqhul hadis itu nggak cukup dengan sekedar menerjemahkan, mengetahui arti, tahu makna dari suatu hadis secara zahir itu apa, nggak cukup. Bukan itu fiqhul hadis. Tapi al-fiqhul hakiki, fil haditsin nabawi, itu harus memperhatikan, harus betul-betul bisa menangkap apa maksud dari nas itu sendiri, dan harus bisa mengaplikasikan ruhnya hadis. Nah, bahkan beliau menegaskan lebih jauh, wa inna tamassuk bi harfiyati sunnati ahyanan la yakunu tanfidan li ruhi sunnah. Bahkan kadang kita cuma berpegang teguh pada tekstualitas, ya, makna tekstual dari suatu hadis, suatu sunnah, itu justru tidak bisa menerapkan, mewujudkan ruhnya sunnah, spirit sunnah, dan tujuan yang sebenarnya dikehendaki oleh sunnah itu sendiri. Bal yakunu mudhatan laha. Bahkan kadang kalau cuma berpegang pada zahirnya nas saja, itu kadang malah bertentangan dengan maksudnya syariat itu sendiri. Wa in kana zahiru atamassuk biha, meskipun secara lahiriah kelihatannya itu melakukan syariat. Kelihatannya dia sholat, tapi maqasidnya nggak dipenuhi, maka itu hanya gerakan yang begitu saja. Rasulullah sering menegaskan dalam konteks puasa, ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kelihatannya dia itu menjalankan syariat puasa secara zahir, menahan diri dari makan, minum, dan membatalkan puasa ketika fajar sampai namanya matahari. Nah, itu secara zahir, zahiru atamassuk bisunnah. Tapi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Berarti dia mudhatan dimaksud sunnah. Itu bertentangan dengan tujuan dari sunnah tentang puasa itu sendiri. Nah, ini dasar yang paling utama terkait dengan pentingnya kita mengungkap maqasid, memahami maqasid sunnah itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita memahami hadis dengan dalam perspektif maqasid sunnah? Pertama, dasarnya adalah dari satu kaidah yang populer di kita, al-umuru bi maqasidiha. Segala sesuatu itu ya harus diketahui tujuannya dan sesuai dengan tujuannya. Kita dalam istilah hadis kita dikenalkan dengan innamal a'malu binniyat. Nah, niat ini adalah bagian dari cara praktis kita memahami maqasid. Dengan adanya niat kita tahu ada maksud, ada tujuan. Al-umuru bi maqasidiha. Sesuatu harus punya tujuan, harus jelas tujuannya. Ditentukan berdasarkan tujuannya pula. Nah, kemudian kita kutip lagi dari Syekh Al-Qaradawi, beliau menegaskan bahwa di antara ukuran, ya, tanda, dawabit, dan juga tanda-tanda bahwa pemahaman hadis bagus itu adalah ketika dia memperhatikan unsur-unsur hadis yang satu, ya, bunya ala umumi al-fadhihah. Kita memperhatikan keumuman lafadznya, memperhatikan keumuman lafadz itu. Tetapi tidak kalah penting adalah memperhatikan sebab-sebabnya khas dan juga memperhatikan keterkaitannya dengan hikmah, dengan ilat, alasan, dan juga dengan maqasid-maqasid tertentu, baik itu maqasid yang mansusah, yang tertulis, ataupun maqasid yang tidak tertulis, yang harus kita gali dulu untuk kita mengungkapnya. Kemudian pemahaman yang baik dan benar dalam memahami hadis Nabi itu juga riayah dzurufiz zamaniyah khassah. Harus memperhatikan betul situasi-situasi di mana saat hadis itu muncul, situasi-situasi yang secara spesifik. Misalnya, hadis ini muncul saat situasinya sedang perang. Hadis ini muncul saat situasinya sedang sahabat itu ribut-ribut, ada isu ini itu. Itu zuruf zamaniyah. Saat itu situasinya sedang krisis. Nah, di sini nggak bisa kemudian kita terapkan begitu saja dalam segala sesuatu kondisi, kecuali setelah kita ketahui maqasidnya. Kemudian ada satu hal juga yang perlu kita perhatikan dalam memahami secara maqasid. Taghayyur zaman wa dzuruful makani yubihu tamassuk bi maqsudin nas. Perubahan situasi, kondisi, tempat, ya, masa itu membuat kita boleh untuk berpatokan pada maksudun nas, tidak berpatokan pada umumul lafaz, tidak berpatokan pada redaksinya. Nah, kemudian dia juga beramal di dalam hadis hina tabayyana lana anna kana tu'ali kama yang fi zaman nubuwah cuma terkalah amma kana alik. Kita boleh berpaling dari zahirnya hadis ketika situasinya berubah. Kita dalam kaidah
fikih dikenalkan al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman gitu ya. Nah, itu prinsip-prinsip yang juga berlaku dalam memahami hadis secara maqasidi. Nah, kemudian kita kadang dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Pemahaman secara maqasidi itu asli nggak sih dalam Islam atau dia dakhil? Itu hanya sisipan dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab ingin merusak Islam dari luar, dakhil, hanya import saja itu. Nah, atau memang asli dalam Islam. Ternyata kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, itu jelas sekali Al-Quran menyebutkan banyak hal yang itu memahamkan kita, mengedukasi kita secara maqasidi. Nah, edukasi maqasid. Pertama, ini banyak sekali. Ya, sebagian besar ayat disebutkan itu maksudnya. Tapi kita ambil contoh yang paling relevannya. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini maqasid dari penciptaan jin dan manusia itu adalah supaya mereka menemukan maslahatnya dalam beribadah kepada Allah. Nah, sebab Allah mengabarkan bahwa pun kemaslahatan seorang hamba itu adalah ketika dia beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah. Maka di situ tujuan penciptaan manusia adalah supaya dia beribadah, dengan ibadah itu dia menemukan kemaslahatan terbesarnya dengan ibadah. Nah, itu tujuan penciptaan. Ada maqasidul khalq, maqasid khalqil jinni wal ins. Kemudian ada maqasid yang sifatnya itu khas atau yang bahkan juz'iyah. Misalnya di surah Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus syiyam. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Maqasidus syiyam di situ adalah supaya kita bertakwa. Kemudian di haji, di wudhu, ya, di wudhu tayamum taharah, karena juga ada fagsilu wujuhakum. Kemudian terkait fatayammamu sa'idan. Tujuannya apa? Ternyata liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Kemudian la'allakum tashkurun. Maqasidnya dijelaskan di situ. Berarti Al-Qur'an itu sudah membawa pemikiran-pemikiran maqasidi dan itu mansus. Nah, berarti ini asil. Maqasid itu bukan dakhil, bukan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sesuatu yang import dari luar Islam, tapi ini betul-betul baru. Wa'adzin finnas bil hajj. Perintah haji tujuannya apa? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, itu semua adalah maqasid dari haji yang dibawa oleh Al-Qur'an. Dan yang terakhir di sini yang satu kita ambil di sini secara keseluruhan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maqasidur risalah nabawiyah itu adalah rahmatan lil alamin. Jelas sekali Al-Qur'an menyebut. Sehingga kalau kita bicara sunnah nabawiyah itu tidak lain bicara tentang risalah kenabian. Sunnah nabawiyah adalah risalah kenabian. Berarti maqasidus sunnah itu apa? Maqasidun sunnah hiya maqasidur risalah. Maqasidur risalah apa? Maqasidur risalah. Maqasidur risalah al-Muhammadiyah adalah rahmatun lil alamin. Menjadi rahmat untuk semesta alam. Surah Al-Anbiya 107 sangat jelas sekali. Nah, inilah yang nanti menjadi dasar bahwa maqasid uzma, maqasid kubra itu adalah rahmatun lil alamin. Sekarang kita dalam memahami hadis perlu juga membedakan mana wasilah yang mutaghayyirah yang bisa berubah-ubah, sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dalam hadis. Nah, dalam hadis itu selalu ada unsur ini. Nah, ini saya ambil dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi bagian ini ya. Saya ambil tarikan dari buku beliau. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dari kegelisahan banyak orang ketika memahami hadis itu terpaku pada aspek zahirnya saja. Misalnya, ada hadis tentang siwak. As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrab. Siwak itu adalah alat untuk bersuci atau media untuk menyucikan mulut, juga media untuk meraih ridhonya Allah. Kemudian orang secara tekstual, secara maunya itu hanya siwak itu ya pakai kayu arok saja sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Kalau gosok gigi nggak termasuk siwakan. Nah, ini sebenarnya tidak mengambil ruhnya hadis, dia hanya mengambil redaksi as-siwak saja. Padahal jelas khobarnya di situ itu matharatun lil fam, mardatun lirrab. Tujuannya adalah alat bersuci, sehingga siwak itu hanya alat, hanya wasilah. Sementara tujuannya apa? Tathhirul fam. Tujuannya apa? Ibtigha'u mardatillah. Nah, itu yang harus dituju, itulah ruhnya, itulah maqasidnya. Nah, sehingga di sini Syekh Al-Qaradawi menegaskan ruhus sunnah itu apa? Ruhus sunnah itu yang biasa dalam usul fikih disebut dengan al-kulliyatul khams atau daruriyatul khams, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. Mungkin kita tambah juga hari ini dengan hifdzul bi'ah. Ada yang menyebutkannya dengan hifdzul irad ya, sebagai pengganti dari hifdzun nasl misalnya.
dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ruhus sunnah. Sehingga ini nanti menjadi modal kita untuk metode memahami hadis secara makro. Oke, saya akan lanjut ke sini. Mabadi' wa dhawabit, ya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan, dasar-dasar dalam memahami hadis secara makro. Yang pertama adalah al-ma'ani ghairu mahdudah wal mabani tuhan. Makna-makna itu makna itu liar. Kalau saya sebut di sini sunnah, mungkin masing-masing kita punya bayangan yang berbeda-beda. Ada yang bilang sunnah itu lawan bid'ah, sunnah itu hukum, sunnah lawan dari wajib, ya, lawan dari makruh dan sebagainya. Kemudian sunnah itu adalah hadis. Itu makna itu liar, ghairu mahdudah. Ketika satu kata disebut, orang bisa berimajinasi macam-macam. Tapi ingat, mabani, al-mabna, ada lafadz, ada rangkaian huruf, kosakata. Kosakata itulah yang membatasi keliaran makna yang ada di otak. Maka dalam memahami maqasid nanti harus memperhatikan dua aspek ini. Ya, harus memperhatikan aspek mabani juga, aspek lafaz. Nah, sementara itu anatomi hadis itu punya dua unsur, satu mabna, satu makna, satu jisim, satu ruh. Mabnanya itu lafadznya, redaksinya. Maknanya, nah ini tersembunyi. Jisimnya itu ya lafadznya. Innamal a'malu binniyati. Nah, itu adalah jisimnya. Ruhnya itu apa? Nah, di situ macam-macam ruhnya nanti. Masalah keabsahan, sahihan, kebenaran, masalah pahala dan sebagainya. Kemudian hadis itu tidak bisa dipahami kecuali dengan jisimnya, kecuali dengan mabnanya, dengan bangunannya, dengan lafadznya. Tapi kita harus ingat bahwa hadis itu nggak bisa diterapkan kecuali dengan spiritnya. Memahami hadis nggak boleh lepas dari mabnanya, dari lafadznya. Tapi menerapkan hadis nggak boleh lepas dari spiritnya hadis itu sendiri. Illa biruhi. Nah, ini juga disarikan dari Syekh Al-Qaradawi. Kemudian maqasidus sunnah imma fi jismil hadis fa hiya mansusah wa imma fi ruhihi fa hiya mustanbatah. Maqasidus sunnah lokasinya di mana? Kadang maqasidus sunnah itu adanya di tubuh hadis, di redaksi hadis itu sendiri. Maka fa hiya mansusah seperti as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lil rabb. Siwakan itu tujuannya adalah membersihkan mulut serta meraih ridhonya Allah. Nah, wa imma fi ruhihi, kadang ya maqasid itu adanya di dalam spirit hadis, di ruhnya hadis. Sehingga harus ada kerja menggalinya, mustambatah. Dan kan bagaimana cara mengistimbatkan, bagaimana cara menggali maqasid yang tidak ada di dalam tubuh hadis itu sendiri, tidak mansus, maka thariqatul wusul ila maqasid sunnah satu, nah, itu khusus allati ja'at bi ta'lil ani was sunnah. Kalau ini diambil dari Imam Asy-Syatibi ya, di al-Muwafaqahnya itu ya. Nah, pertama adalah dengan meneliti satu persatu teks-teks hadis yang di situ ada ilnya, ada alasan-alasan hukumnya. Nah, maka di sini kalau kita kontekskan dengan kajian hadis, melakukan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, i'tibarul masalih. Kita coba ukur maslahat-maslahat yang terkandung di dalam itu apa. Beberapa ukuran yang sudah ditawarkan oleh Imam Ghazali. Ya. Ada daruriyat, ada hajiyat, tahsiniyat. Ini adalah ukuran-ukuran untuk melihat masalah. Nah, ketika tidak mansus, ya, maka bisa kita gunakan cara kedua. Dan ketika istiqra'ul ahkamil juz'iyah, dengan meneliti sekian banyak hukum-hukum yang juz'i, ya, misalnya ada hukum puasa, ada hukum sholat, ada hukum zakat, ada hukum rukhsah-rukhsahnya dan sebagainya. Kalau kita tarik secara keseluruhan, apa sih yang diinginkan dari situ? Oh, yang diinginkan di situ adalah misalnya ada taisir, ya, memudahkan kita. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Padahal perintahnya wudhu, harusnya perintah berat. Karena disuruh wudhu dingin-dingin, hujan, lebat, dan adem, disuruh wudhu kelihatannya berat. Padahal di sana yuridullah bikumul yusra. Yang yuridullah bikumul yusra. Walakin yuridu apa? Ma ja'alallahu alaikum min haraj yuridu ya. Oke. Nah, ternyata di sana taisir malah justru. Nah, sekarang kita lihat prakteknya satu-satu. Nah, rahmatan lil alamin. Ini sebagai al-maqsidul a'zam risalah al-muhammadiyah. Al-mansus bil kitab wa sunnah. Rahmatan lil alamin itu adalah sebagai maksud yang paling tinggi, paling besar dalam rasulan Nabi Muhammad. Nah, dan itu dinyatakan jelas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Tadi sudah kita baca satu ayatnya, surah Al-Anbiya ayat 7 sama arsalnaka illa tujuan dari risalah itu adalah rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, nama Nabi sendiri yang dipuji dalam Al-Qur'an
itu adalah rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nama Allah yang disematkan kepada Nabi Muhammad Ini Pak ya. dan rahim. Sehingga rahmat itu adalah sudah menjadi identitasnya Nabi Muhammad. Kemudian di ayat 159 Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haul." Nah, ini rahmat itu adalah menjadi ciri khas dakwahnya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mudah diterima. Nah, ini secara teknis sudah dijelaskan. Sosoknya Rasulullah sudah rahim, risalahnya itu rahmat lil alamin. Kemudian teknik beliau dalam menghadapi masyarakat yang macam-macam itu juga birahmatin minallah. Sehingga bisa kita simpulkan di sini risalah rahmah dibawa oleh seorang Rasul yang rahim. Dan itu adalah maqsid a'zam, maqasid uzma, maqasid kubra, maqsid akbar ya, dalam risalah kenabian. Kemudian yang kedua, visi rahmatan lil alamin kita lihat dalam hadis Nabi. Nabi sendiri menegaskan Nabiur Rahmah. Ya, banyak sekali hadisnya. Saya hanya sebutkan beberapa. Innama bu'istu rahmatan. Ya. Nah, di sini ada sahabat yang minta, "Ila ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin ya Rasul. Tolong dong jenengan Anda berdoa yang buruk kepada orang musyrik biar mereka kapok, biar mereka terlaknat." Kata Rasulullah, "Innil mub'atsul anan." Aku enggak diutus untuk melaknat-laknat, tapi innama bu'istu rahmatan. Justru aku diutus untuk memberi rahmat. Nah, kemudian beliau menyebutkan ana rahmatun muhdad. Akulah rahmat yang selalu diberikan petunjuk. Kemudian beliau juga menyebutkan nama-namanya, ana Muhammad, ana Ahmad, anal Mukaffi, anal Hasyir, ana Nabiyyut Taubah wa Nabiyyur Rahmah. Akulah Nabi Rahmat. Sehingga di sini Nabi Muhammad adalah Nabi Rahmat. Baik, ini adalah sudah menjadi cukup bukti bahwa rahmatan lil alamin itu adalah maqasid uzma, maqasid kubra dalam sunnah Nabi. Visi rahmatan lil alamin ya. Nah, wujudnya di sini kita lihat nanti. Ternyata rahmat yang dibawa Rasulullah itu tidak hanya rahmat untuk orang-orang yang pro dengan beliau, tapi juga orang yang kontra. Bahkan syariatnya itu menjadi rahmat untuk musuh-musuhnya. Buktinya di ayat Al-Qur'an. Wala ta'tadu. Ya. Di sana ada perintah diizinkan untuk berjihad. Tapi nggak boleh melebihi batas. Musuh pun masih harus dirahmati. Kemudian di hadis ini tentang Malakul Jibal. Di sana Rasulullah SAW ditawari oleh malaikat Jibal, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung-gunung gitu ya. Nah, kalau mau, wahai Muhammad, biar mereka aku timpakan gunung saja. Tapi jawaban Rasulullah apa? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan ditimpakan gunung, kasihan kalau mereka mati. Saya berharap, saya optimis nanti akan lahir generasi dari mereka itu orang-orang generasi yang senantiasa menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Dan itu rahmat untuk musuh-musuhnya, orang-orang yang memusuhi beliau, ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian di sini rahmat juga untuk bukan hanya manusia, tapi juga lil hayawan wan nabatat. Nah, kita lihat di sana ada hadis populer sekali dari Imam Muslim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Maka kalau terpaksa harus membunuh binatang, bunuhlah dengan cara terbaik, karena Allah mewajibkan kita untuk berbuat kepada segala sesuatu. Berarti di sini rahmatnya itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada seluruh alam, siapa apapun itu. Oke, kemudian yang kedua metodenya adalah ibaru makanat ghair mansusah minal maqasid an-nabawiyah. Kita coba ukur maqasid-maqasid yang tidak tertera dalam hadisnya. Jadi kita sebut aslul kulil maqasid adalah rahmatul lil alamin. Nah, kemudian jenis-jenis maqasid, nah kita kembali ke maqasid syariah. Nah, di sana ada maqasid fiqhiyah, ya ini yang berkaitan dengan detail ibadah tertentu, ya. Kemudian maqasid khassah, ini yang sifatnya biasanya terkait dengan khusus dalam satu fikih itu, dalam haji itu apa, dalam bab muamalat itu apa maksudnya, dalam bab ubudiyah itu maksudnya, dalam bab jinayah itu maksudnya. Ada maqasid kuliah yang mencakup seluruhannya, seluruh maqasid seluruh syariat, detailnya maupun umumnya ya, tertuju kepada maqasid kuliah ini yang kita sebut dengan daruriyat atau kuliah khams. Ya, dengan level-levelnya ada level primer, sekunder maupun tersier. Nah, kemudian di sini menarik lagi kita kembangkan bahwa dalam memahami maqasid itu kita tidak hanya sekedar menemukan ini loh maqasidnya, nggak sekedar ijaz, nggak sekedar menemukan maksudnya,
tapi kita juga harus sampai pada menjaga maqasid itu. Ketika menjaga ini levelnya sudah level tatbik, level ihya, membumikan sunnah, membumikan Al-Quran. Itu levelnya harus khifat. Bahkan dalam membumikan harus kita lebih jauh lagi, kita kembangkan. Jadi nggak sekedar hifdzul akal, nggak sekedar hifdzun nafas, tapi juga islahul akal, tanmiyatul akal, tanmiyatun nafas. Nah, itu harus dikembangkan semua sehingga tidak mandek begitu saja. Nah, sekarang ini petanya ya terkait dengan rahmatul alamin itu seperti apa. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa rahmat itu apa? Rahmat itu adalah satu keinginan ya, kebaikan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kebaikan kepada orang yang dikasihi, orang disayangi, atau juga suatu kebaikan yang cenderung mencegah atau melindungi orang yang disayangi. Ya, bukan. Nah, maka di sini prinsipnya, prinsip dasarnya adalah kalau hubungannya dengan rahmatan lil alamin, alamul insan, ini yang kita jaga, agamanya, jiwanya, akalnya, kehormatannya, hartanya, keturunannya. Ini untuk alamul insan. Tapi kalau alamu gairil insan, kita lihat tadi, hadis rahmatun lil malak. Hadis Nabi itu juga merahmati untuk malaikat. Kita lihat ada hadis tentang malaikat Jibril nggak jadi masuk rumah Nabi. Gara-gara di dalam rumah Nabi ada kalb, ada anjing, ada anak anjing ya, ada surah, ada gambar, ada lukisan. Malaikat Jibril nggak mau masuk. Akhirnya Rasulullah SAW meminta Ibu Aisyah untuk menyingkirkan itu. Para sahabat diminta untuk mengusir anjing yang ada di situ. Sampai Madinah saat itu disterilkan dari anjing. Supaya apa? Malaikat Jibril mau masuk. Betapa hadis Nabi, sunnah Nabi tidak merahmati untuk malaikat. Hadis Nabi, ajaran Islam juga merahmati untuk jin. Kita lihat ada hadis tentang larangan untuk beristinja dengan raus wal izam, dengan kotoran binatang dan juga dengan tulang belulang. Karena ternyata itu adalah ibarat makanannya atau juga rumahnya saudara kita dari bangsa jin. Berarti syariat kita itu juga merahmati jin. Rahmatunil hayawanat tadi ya, fa'ahsinul kitlah, fa'ahsinul dibhat, rahmatunil nabatat, banyak sekali contohnya, bahkan rahmatun lis samawati wal ard semuanya. Oke. Nah, ini sekarang istiqra metodenya. Nah, di sini metodenya bisa kita ambil ya. Kita lihat apa yang paling sering diulang-ulang. Nah, ternyata rahmat itu dalam Al-Qur'an diulang-ulang sampai berapa 300-an kali ya kata rahmat. Nah, bahkan dengan derivasinya bisa lebih. Nah, itu menunjukkan bahwa rahmat itu termasuk maqasidul Quran, maqasid sunnah. Kemudian dengan takkid ya, atau dengan ya intisar. Intinya di sini dengan mengamati mana yang paling sering muncul, mana yang paling ditegaskan di dalam syariat-syariat tersebut. Nah, ini saya ambil dari Syekh Qaradawi lagi bahwa pentingnya kita memahami hadis secara maqasidi itu sampai di sini. Ya. Menurut beliau memetakan bahwa orang memahami hadis itu ada tiga madrasah, ada tiga madhab. Madhab Zahiriyah, Neo-Zahiri ini memahami hadis terlepas dari maksudnya, maunya harfiah. Nah, dampaknya apa? Di situ natijahnya dia tahrimut taswir wal fotografi salah satunya. Dia memfatwakan haram fotografi, haram zoom kayak begini. Nah, karena di sini ada gambar, ada foto gitu ya. Kemudian yang mazhab kedua itu mu'attilah al-judud. Mungkin bisa terjemah bebasnya neoliberalisme. Neoliberalis. Kecenderungan mereka taktilun nusus bismil masalih wal maqasid. Terlalu liar dalam penggunaan maqasid sehingga mengabaikan nas-nasnya. Sehingga dasarnya dalam cukup maqasid saja. Hadis begini diabaikan. Nah, itu ciri-cirinya di sana disebutkan al-jahl bi syariah, enggak mau tahu dengan syariat. Atau al-jur atau al-qaul bi ghairi ilm. Nah, kalau bicara pokoknya dasarnya asumsi dan sebagainya. Nah, ini salah satu kritiknya adalah terlalu membeda ke barat. Nah, biasanya sering skeptis terhadap ajaran agama itu hasilnya nanti. Yang ketiga ini yang madrasah wasatiyah, mazhab yang wasatiyah, jadi yang disampaikan oleh Prof. Qures tadi ya. Untuk bisa menjadi wasatiyah itu ya harus arrabtu bainan nususil juz'iyah wal maqasid kulliyah. Harus bisa menghubungkan antara teks hadis ya dengan maqasid yang umum itu. Nah, itu ada beberapa langkah. Salah satunya adalah dengan memperhatikan konteks hadisnya. Kita lihat contoh di sini. Ini ada rumus dari kami. Teknisnya, langkah-langkahnya, langkah kerja.
maqasidus sunnah, satu takhrij secara komprehensif. Ini mutlak, nggak bisa ditawar. Karena dengan begitu kita bisa tahu ada an-nusus allati atat bi ta'lilatin. Nah, kita bisa tahu nas-nas yang menyebutkan ada ilat-ilatnya di situ. Ada alasan-alasan hukum, ada hikmah-hikmahnya. Kemudian analisis usul lughawiyah, ini juga nggak bisa dipisahkan, ya, menggunakan analisis kebahasaan. Nah, kemudian analisis ilat, ya, atau hikmah atau apalah begitu ya bahasanya. Di sini ilat di sini bukan ilat yang dalam kias itu ya, tapi lebih hikmah ya nanti. Kemudian pertimbangan maqasid juz'iyah, ya, kemudian penentuan maqasid khassah, penentuan maqasid ammah, kemudian kita mempertimbangkan juga konteks urut. Nah, itu kalau dirumuskan kira-kira gitu ya. Dalalatul alfat, baik yang zahir maupun yang batin, alal ahkamil juz'iyah, kurang zai, gitu ya, kurang za. Kemudian kita pertimbangkan juga maqasid ammah, maqasid khassah, kemudian kita lihat konteks urutnya, situasi kondisinya. Di situ akan menghasilkan maqasid. Contoh, ada hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Ini dari Sahih Bukhari. Hadisnya terkenal di Arba'in Nawawi. Insya Allah kita hafal semuanya. Jelas nyatanya dalam hadis itu bunyinya, aku terang-terang diperintahkan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat. Nah, kalau dari lafaz hadis ini, anatomi lafaz hadis ini kita bisa tahu hadis ini memerintahkan apa? Merintah perang atau merintah damai? Perang. Perang ya. Jelas, zahirnya umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan memerangi. Enggak ada perintah damai di situ, satupun. Ya, perintah yang berupa perintah ya. Nah, tapi kalau kita lihat lebih detail maqasidnya, kita akan tahu nanti. Nah, sekarang kita lihat hadis umirtu an uqatilan nas. Pertama, takhrij. Tadi ya, nggak bisa dipisah, nggak bisa ditawar. Tetap bu'un nusus. Kita kumpulkan nas-nas itu. Nah, nanti saya tunjukkan hasilnya. Cuma nggak bisa detail. Nah, analisis takhrij ini untuk apa? Untuk menganalisis populasi hadis itu. Bagaimana hadis itu diriwayatkan? Kadang hadis itu diriwayatkan lengkap dengan sebab urutnya, kadang terpisah. Analisis dampaknya, popularitasnya, termasuk kesahihannya. Kemudian kita pilah-pilah mana sebab urut dan sebab irad. Hadis ini ternyata lebih populer dengan sebab iradnya daripada sebab urutnya. Sebab irad itu sebab yang melatar belakangi hadis itu disampaikan kembali oleh para rawi. Tapi kalau sebab urut, sebab yang melatar belakangi hadis itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beda jauh. Tapi hadis ini dalam riwayat-riwayat yang lebih populer itu lebih muncul sebab iradnya. Dan mirisnya lagi, ini saya pernah sampaikan ini di konferensi di Jogja. Ya, jadi datanya nggak bisa tampilkan seluruhnya di sini, mengingat waktu nanti. Nah, sebab urutnya nggak populer sama sekali. Sebab iradnya itu malah justru nanti kebijakan Abu Bakar untuk memerangi mani'uz zakah wal murtadin. Itu sebab iradnya. Sebab urutnya ternyata nggak begitu. Nah, sebab ini, proses ini untuk apa? Untuk bahan analisis kebahasaan, untuk analisis fenomena penggunaan hadis, analisis historis, untuk merekonstruksi makna. Apakah ini perintah perang atau perintah damai? Nah, baru kita ambil maqasidus sunnahnya. Kita pertimbangkan maqasid kubronya rahmatul lil alamin, ya. Maka meskipun umirtu an uqatilan nas harus kembali kepada rahmatul lil alamin. Daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, apa yang dijaga? Agama yang dijaga di situ. Ya, kemudian juga harus menjaga jiwa. Hifdzul mal, di sana disebutkan asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jiwa dan juga harta, agama disebutkan dalam hadis itu yang harus dijaga. Nah, kemudian penetapan ilmu tazakirah atau wasilahnya dari hadis itu. Nah, baru kita bisa simpulkan nanti pesan maqasidnya. Nah, dari data itu bisa kita ambil ternyata dalam hadisnya itu berapa ini jumlahnya ya? Nah, jumlah hadisnya ini banyak sekali ya. Dari 18 sahabat, ya, 25 mashadir asriyah, kesimpulannya bisa disebut mutawatir. Yang hasan, yang bisa diterima, yang sahih maupun hasan, 94,6%. Oke, ini sudah terang hadisnya sahih, bahkan mutawatir. 94,6% populasinya adalah hadisnya sahih. Ya, kemudian yang kedua, sebab urutnya. Kita lihat, ternyata sebab urutnya begini. Suatu ketika Rasulullah pernah sedang duduk di masjid, ya. Kemudian kedatangan orang mata-mata, ini konteksnya konteks perang.
Ada yang bilang perang Sakif, perang Bani Sakif, ada yang bilang perang Tabuk, ada yang bilang perang-perang yang lain lagi. Nah, kemudian didatangi oleh mata-mata. Mata-mata ini ditangkap oleh para sahabat. Kemudian para sahabat izin ke Rasulullah, ya Rasul, boleh nggak saya bunuh? Nah, silahkan. Nah, idhab, bunuh aja, matikan aja. Nah, fakullahum, kemudian Rasulullah menarik kembali. La'allahu yasyhadu alla ilaha illallah. Coba sebentar, jangan dibunuh dulu, jangan dimatikan dulu. Boleh jadi dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia mau ditawarkan, ternyata mau. Qala khallu sabilah. Nah, kalau di sini kullahum yursiluh. Nah, lepaskan dia. Loh, kata para sahabat, ya Rasul, bukankah tadi Anda mengizinkan untuk membunuh dia? Kok sekarang berubah? Ya, karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Para sahabat komplain lagi. Innama qalaha ta'awudan. Tapi dia ngucapin la ilaha illallahnya itu cuma cari aman saja ya Rasul. Kata Rasulullah, inni umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku memang diperintah, dibolehkan. Jadi umirtu di situ dipahami sebagai udzintu. Aku dibolehkan untuk memerangi orang sampai mereka bertobat. Meskipun dia ternyata dalam hatinya itu cuma cari aman doang, nah, maka aku cuma diizinkan sampai situ. Berarti umirtu an uqatilan nas itu bukan memerintahkan perang, tapi justru memerintahkan damai, melarang sahabat untuk membunuh orang tersebut. Oke, saya lompati ini. Nah, di sini kesimpulannya, ya, teknisnya secara rinci seperti ini. Hadis memerintahkan al-qatilan nas. Kalau kita analisis preteli, teks hadis yang berhubungan dengan af'al mukallaf itu apa di redaksi hadis? Nah, yang berhubungan dengan af'alul mukallafin di situ ada uqatil, ada yaqulu la ilaha illallah, ada asamu. Nah, ini adalah af'alul mukallafin semuanya. Nah, ini yang harus kita perhatikan nanti dari lafaz-lafaz. Nah, kemudian konteks sabab dan mulabasatnya. Ternyata di situ konteks tadi ada mata-mata yang menyelinap dan dia melawan. Nah, ada perlawanan terhadap kalimat marah saat itu ya. Nah, kemudian khitabnya apa? Nah, ternyata khitabnya adalah asamu minni dima'akum. Nah, tujuan akhirnya adalah bagaimana orang itu bisa terlindungi jiwanya, dima wa amwalahum, terlindungi hartanya. Nah, maqasid uzmanya apa? Ada hifdzuddin, rahmatil alamin dulu ya, rahmatil alamin, rahmat liman qala la ilaha illallah. Kemudian maqasid tengahnya hifdzuddin, hifdzul nafas, ada hifdzul mal. Wasilahnya kital, boleh dengan cara yang lain. Nah, ternyata Rasulullah melepaskan itu. Kemudian orang itu tetap bertahan dengan keimanannya. Berarti makna umirtu di situ bisa dipahami sebagai perintah yang bermakna wajib, lil wujub. Bahkan tidak bisa linad, tapi umirtu bermakna lil izin fakat, bermakna izin saja. Maka rukhsah seperti dalam ayat udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Bahasanya udzina. Oke, yang kedua contohnya kita lihat dari hadis tentang perintah memukul anak. Redaksi hadisnya muru dan wadribuhum alaiha wa ma'bana wa di sini. Konteksnya ada penolakan anak untuk salat. Ya, sehingga salat dikerjakan oleh anak. Kemudian khitabnya apa? Memastikan anak untuk salat. Muru auladakum bis shalah. Bis shalahnya itu yang menjadi af'al mukallafinnya. Itu yang menjadi khitabnya, itu menjadi pesannya. Maqasid uzmanya apa? Rahmah lil aulad. Nah, kemudian maqasid sunnahnya apa? Hifdzuddin, yaitu iqamatus shalah. Wasilahnya ada dua disebut dalam hadis itu. Muru, wasilahnya adalah perintahnya, medianya supaya salat diperintah. Yang kedua, darab. Sehingga wasilah di sini mutaghayyirah, boleh dengan cara yang lain, tidak dengan cara darab. Nah, tapi di sini pakai cara darab boleh nggak? Nah, berdasarkan ini ya boleh-boleh juga. Nah, meskipun nanti para ulama menjelaskan darabnya itu yang ghairu mubarrih, darab lit ta'kid, gitu ya. Oke, yang ketiga di sini ada hadis Rasulullah pernah melaknat salah seorang istrinya. Bahasanya Allah ya Hafs. Semoga Allah memutuskan, memotong tanganmu ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua Rasulullah pernah menghardik seorang anak yatim, anaknya Ummu Sulaim. Kata Rasulullah, anta laqad kaburta, la kaburasin. Kamu sudah gede, nak, gitu ya. Kamu ini ya, sudah gede. Semoga umurmu nggak gede. Anak yatim itu marah, sedih, nangis langsung pulang ke rumah ibunya. Kenapa kok nangis? Rasulullah mendoakan aku umurku nggak panjang. Aku udah gede, umurku nggak boleh gede. Aku harus mati sekarang ini.
Mampus kamu, bahasa kasarnya. Ya, kamu ya, mampus, nakal banget. Ternyata setelah diklarifikasi, Rasulullah malah ketawa. Bahasa Rasulullah apa? Allahumma innama ana bashar fa ayyuma rajulun minal muslimin sababtuhu aw la'antuhu aw jalattuhu faj'alha lahu zakatan wa rahmah wa qurbatan tuqarribuhu biha ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, aku ini manusia biasa. Aku ini berjanji dengan Engkau ya Allah. Aku juga bisa marah, kesel. Siapapun yang aku keseli, aku caci maki, aku laknat, atau bahkan aku cambuk, aku pukul, maka jadikan semua itu sebagai pembersih bagi dia, sebagai rahmat untuk dia, sebagai kurbah yang mendekatkan dia kepadamu pada hari kiamat kelak. Berarti ini semua ketika Rasulullah marah pun itu pada konteks rahmat, bukan dalam konteks marah-marah emosi. Baik, itu masih banyak lagi ya contoh-contoh yang bisa kita ambil, tapi di sini nggak mungkin kita sebutkan satu persatu. Ya, nah, ini saya masih punya sekian banyak ini. Nah, oke, itu saja. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bisa membuat kita mengundang rahmatul alam. Baik, saya serahkan kembali ke Ustaz Ramli, monggo. Baik, terima kasih banyak Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah atas presentasi yang sangat luar biasa. Tentu saya membayangkan mencerna semua materi itu dalam 1 jam atau 1,5 jam pertemuan kita bukan soal yang mudah bagi sebagian kita, termasuk saya. Apalagi yang mungkin baru berkenalan dengan disiplin hadis dan ilmu hadis. Tapi setidaknya terkait dengan apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa kajian terkait dengan maqasidus sunnah dan maqasidiyatuha itu termasuk hal yang memang cukup baru, dan saya bersyukur narasumber kita pada pagi hari ini sudah, saya kira, berhasil membuka jalan ya kepada kita untuk menindaklanjuti dan melakukan riset-riset berikutnya terkait dengan topik atau terkait dengan tema maqasidus sunnah ini. Yang penting dicatat, saya kira beliau tadi juga menyatakan bahwa prinsipnya adalah semua ajaran Islam itu memiliki tujuan ya, memiliki maqasid, dan termasuk dalam hadis atau sunnah nabawiyah. Maqasid atau tujuan-tujuan itu ada yang sudah terungkap dan mungkin ada yang belum terungkap gitu ya, tapi semuanya pasti memiliki tujuan atau maqasid. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya? Apa yang beliau sampaikan tadi itu semua adalah bagian dari cara atau metode untuk mengungkapkan maqasidus sunnah tadi itu, atau maqasidus syariah, aspek-aspek maqasid syariah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk mendalami apa yang beliau sampaikan, sekarang giliran saudara-saudara sekalian peserta yang hadir pada Zoom kajian kali ini untuk memberikan pertanyaan. Yang ingin memberikan respon, pertanyaan bisa disampaikan bisa dengan langsung dengan mengangkat tangan melalui aplikasi itu, atau melalui chat juga bisa, nanti kita bacakan. Kita punya waktu semoga bisa 10 atau 15 menit ke depan, dokter. Biar teman-teman bisa istifadah lebih banyak. Yang pertama saya akan persilahkan Saudara Saudara Amin Nur Hakim. Fadal, persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Ubed, semoga sehat selalu ya. Ya, setelah saya perhatikan pemaparan Ustadz tadi itu dalam menarik maqasidus sunnah itu salah satu langkahnya itu adalah analisis yang bersifat lugawi ya, atau analisis kebahasaan. Kalau kita lihat dalam tafsir itu at-tahlil al-lugawi itu kan sering kita lihat gitu. Misalnya dalam tafsir Al-Misbah itu, Prof. Quraisy Shihab itu sering sekali menggunakan analisis kebahasaan. Misalnya dalam kata siratul mustaqim itu,
Prof. Quraisy Shihab itu mengartikan sirat di situ itu adalah jalan yang luas gitu. Sehingga ketika kita sebagai manusia, sebagai orang Islam itu sama-sama menuju Allah dengan jalan yang besar, sehingga ketika kita berbeda itu jangan saling sikut karena jalan kita itu besar. Nah, itu kan contoh hikmah yang diambil dari analisis kebahasaan gitu. Nah, kalau kita tarik dalam hadis menggunakan perspektif lugawi tadi, itu apakah kita akan mendapatkan problem gitu. Ketika kita mendapati hadis itu terkadang dalam satu riwayat dengan riwayat yang lain itu berbeda lafaznya gitu. Nah, bagaimana kita mengantisipasi hal itu gitu. Nah, apakah nantinya juga akan ada maqasidus sunnah yang berbeda gitu hasilnya ketika itu dalam satu riwayat dengan riwayat lainnya itu memiliki perbedaan secara lafaz gitu. Nah, kira-kira seperti itu Ustaz. Terima kasih. Syukran. Terima kasih Ustadz Aminul Hakim. Lanjut dulu ya Ustadz. Berikutnya Rifa Saada. Silakan. Pakai nama ya, ini ada yang mengajukan ini tapi tidak ada namanya. Bagaimana saya menyebutnya? Kalau tidak pakai nama. Oke. Silakan Rifa Saada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz Ubaid, semoga sehat selalu. Saya juga dulu monodi dari Sunnah. Tentunya saya senang sekali dengan kajian Maqasid Sunnah ini, Ustadz. Yang saya mau tanyakan adalah apakah hadis-hadis jokes tentang jokes Rasulullah itu kan banyak sekali ya, Rasul suka bercanda dengan seorang nenek yang tua, terus juga ada beberapa hadis yang tentang pemuda juga. Apakah hadis tentang jokesnya Rasulullah itu ada maqasidnya atau tidak? Itu. Terus yang kedua, apakah Ustadz analisis maqasid sunnah ini tuh bisa dijadikan sebagai approach dalam suatu penelitian atau tidak ya Ustadz? Kalau iya, itu kan yang saya lakuin sekarang itu penelitian itu kan harus menggunakan kayak living practice, seolah-olah kajian satu teori itu harus digabungkan dengan misalnya apakah mau pakai approach antropologi, sosiologi atau apa. Nah, maqasid sunnah ini bisa nggak sih dijadikan jadi approach gitu Ustadz? Jadi saya juga tidak hanya teori saja, saya juga menggunakan living itu sendiri. Terima kasih Ustadz segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustazah Farida dengan nomor 4009 belakang. Silakan. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena Zoom-nya ini pakai Zoom web, jadi nggak ada namanya. Oke. Langsung ke pertanyaannya. Saya tadi tertarik dengan ketika Ustadz Ubaid menjelaskan hadis umirtu an uqatilan nas. Nah, di situ ada keterangan sabab iroti. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz terkait konsep sabab iroti itu bagaimana? Karena ini juga saya baru pertama kali istilah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu dari chat ini Ustaznya, ada pertanyaan dari Ustadz Miski. Pertanyaannya, untuk maqasidus sunnah ini, apakah kita butuh keilmuan lain di luar hadis sebagai pendukung? Saya kira itu dulu. Kami persilahkan ke Dr. Ubaid untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi terkait dengan analisis kebahasaan ya, at-tahlil al-lughawi. Apakah itu juga nantinya berlaku dalam maqasidus sunnah? Ya, berlaku sama. Ketika tadi Mas Amin contohkan ya, dengan analisis kebahasaan kita tahu bahwa di situ tasyirat itu maknanya jalan yang besar, sehingga kita nggak boleh sembunyi dengan siapapun termasuk dengan yang beda keyakinan, nggak boleh sebut-sebutan. Nah, itu kan menjadi rahmat lil alamin dengan analisis kebahasaan. Nah, sementara bagaimana dalam konteks hadis yang itu kadang satu lafaz dengan lafaz lain berbeda, satu dengan lain berbeda. Inilah yang kemudian nanti disebut sebagai istiqra, ya. Istiqra dengan metode tabu'un nusus. Ya, dengan metode tabu'un nusus. Nah, di sana caranya adalah dengan takhrij, jadi takhrij yang utuh, takhrij yang syamil, saya sebutnya, takhrij yang komprehensif, ya, dengan melibatkan itu. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama dahulu ketika menyimpulkan bahwa maqasid itu adalah ya daruriyat khams
itu melalui apa? Melalui analisis dari apa bahasa-bahasa tatabu'un nusus itu tadi ya. Allati atat bi ta'lilatil ahkam gitu. Nah, apa makanya dengan misalnya di konteks contoh yang terakhir saya sambil buka lagi sedikit ya. Di contoh yang tadi yang mana bagian ini Rasulullah bilang ini kata Allah ya Hafsah. Ini konteksnya adalah ada dua hadis yang berbeda, tiga hadis sebenarnya. Ada tiga hadis yang berbeda. Satu hadis Rasulullah itu bilang ke Ibu Hafsah, kata Allah ya, semoga Allah memutus tanganmu aja, Hafsah. Ibu Hafsah langsung memahaminya secara tekstual. Nah, di sini konteksnya. Suatu ketika Rasulullah itu mendapati suatu tawanan, kemudian tawanan itu ditaruh di rumah, di apa ya, ditahan di rumah. Ibu Hafsah ditugasi untuk jaga. Ya Hafsah. Jaga orang ini baik-baik atau jangan sampai lepas. Kemudian Ibu Hafsah menjaga itu dengan semaksimal mungkin, tapi madar rajul ternyata orang itu lepas kabur tawanan itu. Padahal Rasulullah, kemudian Rasulullah masuk ke rumah nanya, ya Hafsah, apa yang dilakukan orang itu kok sampai kabur, kok bisa kabur? Nah, kata Ibu Hafsah, ghafaltu anhu ya Rasulullah fakharaja. Maaf ya Rasul, aku tadi lupa kalau di rumah itu ada tawanan sehingga dia bisa berhasil kabur. Aku lupa, benar-benar lupa. Rasulullah marah. Kata Allahu ya, semoga Allah memutuskan tanganmu Hafsah, ya, saking kesalnya itu. Langsung Ibu Hafsah itu siap diputuskan tangannya. Farafaat yadaiha hakada. Monggo, silakan ya Rasul, diputus tanganmu, silakan dipotong tanganmu. Ya, bahasanya kayak gitu, ya, kira-kira. Padahal Rasulullah, kemudian Rasulullah masuk nuki ya Hafsah. Apa-apaan kamu Hafsah itu? Bapak, ya Rasulullah, qulta qablu li kada wa kada. Tadi Anda bilang Allah akan memutuskan tanganku. Ini saya sudah siap. Gitu. Bapak Allah do'i yadaiki. Fa inni sa'altu azza wa jalla ayyuma insanin min ummati ta'awtu azza wa jalla ayyaj'ala lahu maghfirah. Hadisnya beda dengan yang nomor 2 dengan yang nomor 3. Nah, dari analisis kebahasaan itu bisa kita gabungkan. Ini juga istiqra apa kategorinya untuk mengetahui apa itu maqasid yang sifatnya juz'iyah. Ya. Dari sekian banyak kasus itu apa sih yang dimaksud Rasul, yang dimau Rasulullah? Ternyata Rasulullah itu kalau marah, beliau itu sudah punya janji dengan Allah. Ya Allah, siapapun yang aku marahi, tolong ampuni dosanya dia. Nah, tolong jadikan dia itu lebih denganmu. Jadi orang yang dimarahi Rasulullah itu malah jadi baik. Beda dengan kita, kalau kita marah-marah kita karena emosi, yang kita marahi dendam. Nah itu, karena Rasulullah sudah janji dengan Allah, sudah minta perjanjian dengan Allah. Siapapun yang aku marahi dengan apapun bahasa marahku, maka jadikan ampunan untuknya, jadikan apa itu kesucian untuknya, ya, kebersihan dari dosa, serta jadikan dia lebih dekat kepadamu di hari kiamat kelak. Nah, di sini wasilahnya bisa banyak ya, bisa berupa maki-makian, laknat, celaan. Tapi dalam hadis lain justru Rasulullah tidak pernah memaki sahabatnya sama sekali, meskipun kesalahannya nggak kalah gede. Kesalahan sahabat yang lain gede. Anas bin Malik pernah melakukan beberapa kesalahan. Tapi Anas bin Malik punya testimoni, aku nggak pernah mendengar teguran satupun dari Rasulullah. Nah itu. Nah kemudian konteks tadi tandaan. Apakah tandaan itu juga ada makosidnya, ya, joknya Rasulullah? Ada. Nah, joknya apa? Ya, tandaan itu bisa membuat apa refresh apa kita ya. Salah satu tandaannya adalah hifdzul akal. Ya. Hifdzul akal. Jadi orang yang serius-serius udah sepaneng, udah ini apa pusing stres lah memikirkan tadi Rasulullah enggak di surga itu enggak ada nenek-nenek gitu ya. Di surga itu enggak ada nenek, itu orang udah panik, udah kemudian Rasulullah menjelaskan kembali. Yang aku maksud itu ya semuanya akan kembali muda ya. Wakawa ibaat roba. Nah, itu semuanya akan kembali menjadi gadis-gadis yang pokoknya gitulah ya. Nah, itu menjadi gadis-gadis muda kembali. Nah, itu job yang maksudnya adalah ya tadi untuk menjaga akal supaya nggak selalu panen, salah satunya begitu. Dan itu bentuk rahmat. Dan itu salah satu bentuk rahmat. Nah, di sini juga sama nih. Ketika Rasulullah menegur anaknya Ummu Sulaim, anak yatim dan juga ini, anak tidak muslim yatimah. Punya ada anak yatim yang diasuh oleh Ummu Sulaim. Kemudian Rasulullah itu kesel, mungkin anaknya ini agak bandel lah gitu ya. Antah
Nah, kamu akad kabur tak udah gede kok kayak gitu lah, kabur sinut. Semoga kamu nggak panjang umurnya, nggak gede umurnya. Jadi semoga kamu cepat mati aja gitu ya. Nah, itu bahasan. Nangis langsung itu anak yatim. Langsung Ummu Sulaim melihat itu panik. Ummu Sulaim langsung datang ke Rasulullah. Mada kayak Ummu Sulaim, kenapa kok panik? Faqalat za'amtu annaka ta'auta alla yakbura sinuha. Aku yakin anakku nangis itu karena Anda sudah mendoakan dia nggak panjang umur. Fadhahika Rasulullah, kemudian Rasulullah tawa lepas. Ya Ummu Sulaim, Bu Ummu Sulaim, amat alamin. Tahukah kamu? Anna syarti ala Rabbi. Aku telah mengkontrak dengan Tuhanku. Anni istaratu ala Rabbi. Aku daftarkan janji dengan Tuhanku. Fakul tu inna ma'ana bashar. Aku manusia biasa. Ardo kama yardal bashar. Bisa senang sebagaimana orang senang. Wa andu kama yardal bashar. Marah sebagaimana orang-orang marah. Kebetulan anakmu tadi itu lagi bikin aku marah. Fa'ayyuma ahadun ta'awutu alaihi min ummati bi ta'watin la ilaha bi ahlin antas alaihi saburan zakatan wa qurban qaribu bi amin yaumil qiyamah. Nah, siapapun yang aku doakan yang enggak baik gitu ya, padahal dia enggak seharusnya doakan itu, dia akan disucikan oleh Allah, didekatkan dengannya, didekatkan kepada Allah. Nah, itu job juga ini menjadi shock terapi, menjadi shock terapi untuk anak yang bandel tadi, sekaligus shock untuk Ummu Sulaim yang itu akhirnya menjadi diingat. Nah, kejadian itu menjadi diingat terus sampai akhir hayatnya. Kemudian pertanyaan ketiga tadi kalau nggak salah tentang itu ya, bisa kan dijadikan approach ya, pendekatan. Ya, bisa. Karena makosid ya salah satu caranya untuk mengkaitkan dengan istiqra. Istiqra ini ada kalanya dengan tatabu'un nusus, ada kalanya dengan istiqra melihat realita dengan sesuatu yang live, sesuatu yang living tadi itu. Makanya hadis-hadis Nabi itu kan menyatakan sesuatu yang live semua, yang living semua. Kejadian tadi itu kejadian yang live. Kejadian ada anak yatim yang diumpat, terus kemudian Rasulullah menyebutkan sebabnya. Nah, itu adalah kejadian yang live. Nah, hanya saja kejadiannya memang bukan kejadian hari ini, tapi kejadian masa lalu, menjadi live di masa itu. Nah, nggak tahu dalam ilmu antropologi atau ilmu sosiologi yang kayak gitu itu bisa apa enggak dijadikan sebagai sumber data. Nah, kalau saya dulu waktu diskusi dengan Prof. Bambang Pranowo, guru besar antropologi di UIN Jakarta itu, Prof, boleh nggak kalau saya kajian hadis itu kajiannya data saya itu ini kan data-data kalau kajian antropologi, boleh nggak itu kajiannya itu datanya bersumber dari teks? Boleh. Kalau kajiannya kajian sosiologi sejarah sosiologi gitu ya, sosiologi yang sifatnya historis, ya mau nggak mau ya dia akan bicara tentang realitas masa lalu dan itu adanya kan. Oh iya ya juga ya. Nah itu salah satu bentuk tradisi yang live di masa Nabi. Kalau untuk masa sekarang, nah itu saya kira itu lebih pada melihat hikmah ya, tidak melihat maksud yang dalam arti tujuan yang apa itu tadi. Kalau tujuan yang sifat ad-din, sifat nafas, sifat akal itu semuanya kan sudah dilakukan istiqra berdasarkan realitas yang terjadi di masa lalu, di masa Rasulullah itu dalam ayat dan kemudian dibutuhkan dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Kemudian apa sebab irad itu? Ya, memang ini istilah yang jarang disebut. Ya, sebagian ulama menyebutnya dengan sabab dzikr. Sebagian ulama lagi itu menyebutkan sama dengan, tapi oleh ulama Bukhari itu ditolak. Enggak sama sebab dengan sebab urut. Sebab urut itu kejadian yang melatar belakangi munculnya hadis di masa Rasulullah. Nah, apa yang menyebabkan itu? Rasulullah ditanya. Apa yang menyebabkan itu? Rasulullah menghadapi suatu masalah, kemudian Rasulullah bersabda. Nah, itu sebab urut. Sebab irad itu hal yang melatar belakangi kita mengutip hadis itu. Ya, sesuatu yang melatar belakangi kita mengutip hadis itu. Salah satu contoh misalnya hadis umir tuan uqatilan nas saya qulu la ilaha illallah. Itu disampaikan oleh Umar dan Abu Bakar ketika diskusi masalah rencana kebijakan memerangi orang-orang yang menolak dari zakat dan menolak murtad. Nah, kemudian Umar menyebutkan hadis itu. Atuqatiluna man qala la ilaha illallah wa qala
Rasul umirtu an uqatila an-nasa yaqulu la ilaha illallah. Terus itu didengar Abu Hurairah, didengar Ibnu Umar diskusi itu. Akhirnya dikira ya, oleh orang belakangan itu sebagai sebab urut, adalah sebab irad. Yang kedua, misalnya ketika Khalifah Marwan hendak mengubah tatanan sholat ya, yang apa namanya, harusnya itu apa, sholat dulu baru khutbah, kali ini diubah seperti Jumatan, khutbah dulu baru sholat. Lalu ada yang komplain di jamaah itu, yang komplain itu komplain, menolak keras, maka salah sunnah ya Amir, kamu sudah menyalahi sunnah Nabi. Kemudian dikomplain lagi oleh Amir, kamu berani-beraninya melawan raja, mengkomplain raja. Tapi didukung oleh para sahabat itu. Para sahabat menyebutkan mendukung orang yang demo, yang komplain tadi itu, yang berani komplain tadi. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa biqalbihi wa dzalika iman. Hadis itu muncul karena ada kejadian Khalifah Marwan mengubah tatanan salat. Tapi apakah dulu disabdakan Nabi karena faktor itu? Tidak. Allah alam karena. Jadi nanti lebih detail saya menulis itu di buku saya Ilmu Living Quran Hadis. Ya, nanti silakan. Terus suaranya kecil. Oh, kecil. Nggih. Jadi tadi nggak kedengeran? Nggih. Tadi peserta lain juga bilang Masya Allah. suaranya kadang kecil, kadang keras. Oh. Ya, ya. Tetap merdu, Ustadz. Ya. Saya nggak tahu mulai dari mana kecilnya tadi ya sekarang. Secara umum terdengar. Oke, alhamdulillah. Baik, nanti sebab irad saya sudah pernah tulis di buku saya Ilmu Living Quran Hadis gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di sana. Oke, kemudian butuhkah keilmuan lain untuk melihat maqasid? Ya, saya nyatakan ya butuh ilmu lain. Salah satunya dalam analisis bahasaan. Itu butuh analisis ilmu linguistik. Kita juga butuh ilmu sejarah. Karena kadang tadi di bagian analisis mula bahasa. Nah, di mula bahasa Wurud tadi itu kita bisa tahu mula bahasa kadang tidak dari hadis, tapi kadang dari sirah, dari butuh ilmu sejarah. Berarti kita butuh ilmu sejarah di situ. Nah, di sini ya, dalam analisis sabab wurud dan sabab irad ya, untuk melihat fenomena penggunaan hadis, wacana kemunculan, ini kadang kita nggak temukan sabab wurud itu dalam hadis, sehingga kita pakai bantuan atau di sana tadi ada fahmul hadis ala taui mula bahasa tiha wa asbabiha wa maqasidiha. Untuk tahu maqasid, salah satu metodenya adalah tahu itu saat hadis itu muncul. Berarti kita butuh ilmu sejarah, ilmu tentang sirah atau yang sejenisnya. Karena kita mengungkapnya hadis, berarti kita butuh ilmu yang hubungannya dengan hadis juga. Meskipun itu bagian dari ilmu lain. Sehingga jelas itu butuh ilmu lain. Minimal ya ilmu-ilmu yang serumpun, ilmu-ilmu syariat. Ilmu tafsir, ilmu Al-Quran kita butuhkan karena tadi dinyatakan oleh Asy-Syatibi dan Ibnu Qayyim ya bahwa maqasidus sunnah itu pasti rujukan utamanya adalah dari maqasidul Quran. Sehingga butuh ilmu tafsir, butuh ilmu bahasa, ya, butuh ilmu di sirah, butuh ilmu sejarah. Boleh jadi juga butuh ilmu-ilmu sains yang sekarang ini, tapi saya belum tahu secara pasti bagaimana bisa ilmu sains dipakai untuk menggunakan maqasid. Itu saja saya belum tahu bagian ketika ilmu-ilmu tertentu. Terima Baik, kasih, itu. Ustaz. Baik. Terima kasih banyak Dr. Ahmad Ubaidillah Hizbillah. Karena waktu ini mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan lagi. Saya kira cukup. Mohon maaf kepada teman-teman yang ingin bertanya tapi belum mendapatkan kesempatan. Tapi beberapa hal yang sangat prinsip yang beliau sampaikan saya kira sudah mengcover ya beberapa informasi terkait dengan maqasidus sunnah ini. Yang jelas beliau tadi menekankan dengan memberikan contoh-contoh tadi betapa penting ya perspektif maqasid sunnah ini atau menggunakan atau pendekatan maqasid syariat terhadap sunnah ini terutama adalah untuk
menggali ruh sunnah atau ruh syariahnya, menggali spirit dari hadis dan ajaran yang terdapat dalam hadis. Dan memang saya kira kita semua menyadari betapa pendekatan ini tentu tidak mudah karena hadis kita tahu lebih kompleks daripada Al-Quran. Perangkatnya lebih banyak, persoalannya juga lebih banyak. Pada makbul, tadi pada mardud dan seterusnya, tidak seperti Al-Quran yang sudah aksiomatik begitu. Tentu butuh effort yang lebih untuk melakukan riset-riset terkait dengan maqasidus sunnah, tapi beberapa upaya akademik ke akhir-akhir ini sudah banyak dilakukan terkait dengan itu. Yang populer misalnya ada sebuah disertasi yang sudah terbit itu saya kira namanya Maqasidus Sunnah An-Nabawiyah, itu kalau tidak salah Sa'ad Abdurrahman Faraj namanya, orang Baghdad yang menulis. Kemudian Nuruddin Al-Khadimi, salah seorang tokoh besar dalam Maqasidus Syariah selain Ar-Raisuni, juga sudah menulis tentang As-Sunnah Al-Maqasidiyah, I'tibarul Maqasid fi Sunnah Asy-Syarifah. Itu juga saya kira sudah banyak dirujuk oleh teman-teman, dan mungkin nanti kita berharap Dr. Ahmad akan menulis juga terkait dengan ini untuk menjadi rujukan kita semua untuk lebih mendalami kajian Maqasidus Sunnah ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, terutama kepada narasumber kita pada hari ini, Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah, guru kita semua ini, dan juga kepada Bapak dan saudara-saudara juga yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Ada guru saya juga, Pak Abdul Muaid, kebetulan alhamdulillah hadir juga di sini. Terima kasih. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang lain, ada peserta yang berkumpul di Pusat Studi Al-Quran dari IAIN Pontianak. Terima kasih kepada teman-teman yang dari IAIN Pontianak dan juga Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Semoga diskusi kita hari ini membawa atau menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Sekali lagi, nah untuk tadi pertanyaan di mana materi ini bisa didapat, insya Allah video ini akan ditampilkan di YouTube nanti, di YouTube Pusat Studi Al-Quran beberapa hari ke depan insya Allah, sehingga kita bisa mengulang lagi untuk lebih mendalami apa yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ubaid. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muid. Terima kasih IAIN Pontianak. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Ustadz Ubaid dan Ustadz Romli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ramli ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Di mana ini? Terima kasih Ustadz Romli. Cirebon Ustaz. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Insya Allah nanti semoga bisa menindaklanjuti dengan daurah-daurah khusus terkait dengan tema-tema seperti ini Ustaz di Pusat Studi. Insya Allah. Insya Allah. Fadhal Ustaz. Terima kasih.